Leli. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Selamat pagi Mbak Leli, saya di sini mau mengajukan permohonan kredensial. Apakah berkas yang saya bawa bisa diserahkan sekarang? Dia bisa Mbak, tapi sebelum itu bisa mengisi surat permohonan kredensial terlebih dahulu. Diisi dengan identitas, nomor instansi, pendidikan, dan Ini Mbak Leli, semua formulir sudah saya isi dan berkas yang diminta seperti fotokopi ijazah, STM, sertifikat sumpah, sertifikat uji kompetensi, sertifikat diklat, surat bekerja, dan daftar riwayat hidup berkembang. bisa cek terlebih dahulu ya Mbak. Sepertinya ada yang kurang nih Mbak untuk dokumennya. Oh benar, saya lupa membawanya. Nanti saya meminta Mbak Rara untuk mengambilkan yang beres. Sebentar ya Mbak ya. Halo Mbak Rara, bisa tolong ambilkan logbook di meja saya? Halo Mbak Nita, apa balik? Saya ambilkan dan saya akan segera ke sana. Ini dokumennya Mbak Nita, apakah semua dokumen Mbak Nita sudah lengkap? Terima kasih, dokumennya sudah lengkap Mbak Rara. Terima kasih. Ini Mbak. Jika sudah lengkap, Mbak Zita bisa tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan berkasnya kepada Ibu. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu. Jadi di sini terdapat peserta yang melakukan finansial. Ini sudah mengisi formulir permohonan persetujuan dan kelengkapan berkasnya sudah dicatat. Baiklah, setelah saya cek, ini berkas sudah lengkap. Setelah ini, peserta akan melakukan dua tahap ujian, yakni pertama ujian tertulis dan yang kedua wawancara. Setelah itu tinggal menunggu hasil persetujuan akhir. Nanti saya cek terlebih dahulu berkasnya. Setelah ini, peserta akan melakukan dua tahap ujian, ujian tertulis dan wawancara. Setelah itu, menunggu hasil persetujuan. Baik, terima kasih Bu. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih. Saya sudah menyerahkan berkas dan kemudian yang sudah ditandatangani kepada Ibu ini. Beliau menyampaikan nanti Mbak Nita akan melaksanakan dua tahap. Yang pertama yaitu ujian tertulis dan kemudian dilanjutkan dengan ujian wawancara. Nah, untuk ujian tertulisnya Mbak Nita bisa besok datang kembali. Baik, terima kasih Mbak. Baik Mbak Nita, hari ini Mbak Nita akan melaksanakan ujian dua tahap. Yang pertama sekarang ujian tertulis untuk kompetensi bagian pelaporan. Baiklah, silakan diisi. Baik Mbak Rara, ini hasil ujian saya sudah selesai. Baik Mbak Nita, setelah ini akan dilakukan wawancara. Baik Mbak.
Selamat pagi rekan-rekan sekalian, terima kasih telah hadir dalam sesi kredensial pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan validasi terhadap kompetensi pegawai rekam medis yang bertugas di bagian pelaporan. Kita akan menilai pemahaman, keterampilan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi pelaporan rekam medis. Jadi mari kita mulai. Baik, pertama silakan perkenalkan diri. Selamat pagi, saya Nita Mai Putri. Saya telah bekerja di bagian unit rekam medis selama 9 bulan dan saat ini saya bertugas di bagian pelaporan. Saya menyusun laporan harian, bulanan, serta validasi data rekam medis sebelum diserahkan ke manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan. Setelah itu, data diolah menggunakan sistem informasi rekam medis elektronik atau SIMS sebelum disusun laporan dan dikirimkan ke pihak manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan. Baik, Mbak Dita, apakah Mbak Dita melihat tentang regulasi tentang bagian pelaporan? Coba Mbak bisa sebutkan salah-satu. Saya mengacu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur standar pengelolaan, pencatatan, hingga mengatur data rekam medis. Baik, Mbak Dita, bagaimana Anda memastikan bahwa data yang dilaporkan telah memenuhi standar akurasi dan amanah? Saya menggunakan validasi prosedur internal serta verifikasi silang antara data manual dan data elektronik. Jika tidak ditemukan kesesuaian, saya akan menghubungi unit pelayanan terkait untuk klarifikasi data sebelum dilaporkan secara resmi. Baik, dari pemaparan yang diberikan, Mbak Dita memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pelaporan dan validasi data. Namun, kami ingin memberikan beberapa catatan dan saran. Dari perspektif sistem, bahwa setiap laporan yang dihasilkan telah melalui prosedur validasi ganda agar tidak terjadi kesalahan input. Selain itu, peningkatan keterampilan dan penggunaan sistem informasi perlu dilakukan. Baik, kalau saran dari saya, dan kita nanti lebih mendalam tentang aspek hukum dalam rekam medis, terutama pasien dan keamanan pasien. Baik, berdasarkan hasil validasi hari ini, kami menilai bahwa Mbak Dita memenuhi standar kredensial dari bagian pelaporan rekam medis. Selamat, kredensial ini akan berlaku selama 3 tahun dengan evaluasi berkala. Terima kasih kepada tim mitra dan perwakilan dari Permiki atas masukan dan dukungannya. Baik, ini saya serahkan formulir rekomendasi dan juga formulir pengenalan profesi. Baik, kasih kesempatan dan bimbingannya, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya. Selamat, semoga sukses dalam menjalankan tugas di bagian pelaporan. Selamat ya, Mbak.